Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Farhana dengan NIM B1B1 21055 Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep birokrasi menurut pemikiran para tokoh. Terdapat 3 tokoh, yaitu Mosca dan Michel, Max Weber, serta Karl Marx. Birokrasi. Birokrasi ini terdiri dari 2 kata, yaitu biro yang artinya meja dan krasi yang artinya kekuasaan. Birokrasi adalah kekuasaan yang bersifat formal yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip ideal bekerjanya suatu organisasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, birokrasi adalah sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah yang berpegang pada hierarki dan jenjang jabatan. Adapun tujuan dari birokrasi yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat dan melakukan pembangunan secara netral dan profesional. Serta birokrasi ini mempunyai 3 fungsi utama, yaitu yang pertama fungsi pelayanan, berhubungan dengan unit organisasi pemerintahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Yang kedua, fungsi pembangunan, yang berhubungan dengan unit organisasi pemerintahan yang menjalankan salah satu tugas bidang tertentu di sektor pembangunan. Yang ketiga, fungsi pemerintahan umum, berhubungan dengan rangkaian kegiatan organisasi pemerintahan yang menjalankan tugas-tugas pemerintahan umum, termasuk di dalamnya menciptakan dan memelihara ketentraman serta ketertiban. Secara umum, birokrasi memiliki beberapa fungsi dan peran diantaranya yaitu menciptakan keteraturan, membentuk rantai pengaturan dan penerapan kebijakan secara hierarkis, membantu proses peningkatan pelayanan publik, memperketat kepatuhan pejabat terhadap tugas pokok dan fungsinya, menjamin otoritas publik lewat tatanan impersonal tertutup, dan yang terakhir yaitu mengawasi praktik atas kebijakan. Pengertian birokrasi. Menurut Mosca dan Michel, sebenarnya Mosca dan Michel ini merasa tidak perlu mendefinisikan birokrasi, karena tampaknya tidak dimaksudkan untuk apapun yang lebih kompleks daripada badan pejabat publik. Menurut mereka, apapun yang berhubungan dengan badan pejabat publik itu disebut dengan birokrasi. Birokrasi adalah kebutuhan di negara modern. Lalu menurut Max Weber ini tidak pernah mendefinisikan birokrasi secara utuh dan tidak menganggap istilah birokrasi sebagai bagian dari bahasa ilmu sosial. Tetapi dari ciri-ciri yang dikemukakan pada berbagai kesempatannya, dapat ditarik kesimpulan bahwa birokrasi adalah suatu badan administratif tentang pejabat yang diangkat dan membentuk hubungan kolektif bagi golongan pejabat itu sebagai suatu kelompok tertentu yang berbeda, dan pekerjaan dan pengaruhnya dapat dilihat dalam organisasi tertentu. Lalu, pengertian birokrasi menurut Karl Marx. Birokrasi adalah organisasi yang bersifat parasitik dan eksploitatif. Birokrasi adalah alat yang dipakai oleh kelas yang dominan dan berkuasa untuk melakukan penguasaannya atas kelas-kelas sosial lainnya agar kepentingan-kepentingannya terpenuhi. Adapun konsep birokrasi, menurut Mosca dan Michel ini membawa konsep birokrasi ke dalam konteks yang baru, yaitu ia membawanya dari arena argumen politik dan menawarkan sebagai suatu kategori pokok untuk ilmu sosiologi yang masih bersifat embrionik. Dan menurut Max Weber, konsep birokrasi menurut Max Weber ini terdiri dari gagasan tertentu tentang kelompok dan juga gagasan tentang bentuk-bentuk tindakan yang berbeda dalam kelompok tertentu itu. Sedangkan konsep birokrasi menurut Karl Marx adalah negara atau pemerintahan itu sendiri dan kelas yang berkuasa untuk melaksanakan kekuasaan dominasinya atas kelas-kelas sosial lainnya. Ciri-ciri birokrasi. Menurut Mosca dan Michel terdapat 3 ciri-ciri birokrasi, yaitu yang pertama, pejabat-pejabat pemerintah memiliki otoritas tertinggi terhadap kekuasaan, yang dilihat bukan yang berkuasa di negara modern, melainkan sebagai suatu cirinya yang pasti. Yang kedua, pengguna pekerja dalam kepegawaian negara. Yang ketiga, spesialisasi dan sentralisasi. Menurut Max Weber terdapat 10 ciri-ciri birokrasi. Yang pertama yaitu para anggota staf menjalankan tugas secara impersonal. Artinya para anggota organisasi di birokrasi secara pribadi bebas bekerja. Tidak ada keterkaitan hubungan antara keluarga, baik itu atasan maupun bawahan. Keterkaitan semata-mata terjadi hanya karena tugas atau pekerjaan yang satu sama lain sering berkaitan. Bahkan mungkin juga terpisah namun tetap ada hubungan kerja.
Yang kedua, terdapat hierarki jabatan yang jelas. Birokrasi bekerja dalam suatu struktur organisasi yang tersusun secara hierarkis, artinya berjenjang, di mana setiap jenjang sudah ditetapkan bidang tugasnya masing-masing. Yang ketiga, fungsi-fungsi jabatan ditentukan dengan secara rinci ataupun tegas. Yang keempat, pejabat diangkat berdasarkan suatu kontrak. Yang kelima, mereka dipilih dan diangkat berdasarkan kualifikasi profesional, idealnya didasarkan dengan suatu diploma atau ijazah yang diperoleh melalui ujian. Yang keenam, gaji diberikan atas dasar peraturan umum yang telah ditetapkan. Gaji berjenjang menurut kedudukan dan hierarki organisasi. Pejabat dapat menempati posnya dan dalam keadaan-keadaan tertentu, ia dapat diberhentikan atau dimutasikan. Yang ketujuh, pos jabatan adalah lapangan kerjanya sendiri atau lapangan kerja pokok. Kedelapan, terdapat suatu jenjang karir di mana promosi yang dimungkinkan berdasarkan senioritas maupun keahlian dan menurut pertimbangan keunggulan yang mereka miliki. Yang kesembilan, sering terjadi penempatan jabatan yang tidak sesuai dengan kompetensinya. Yang kesepuluh, tunduk pada sistem disiplin dan kontrol yang seragam. Ciri pokok yang menonjol dari konsep birokrasi Weber adalah ia merupakan orang yang diangkat oleh pejabat yang berwenang. Serta menurut Weber, ada peranan dan fungsi khusus dalam suatu birokrasi, yaitu yang pertama, seseorang memiliki tugas-tugas khusus untuk dilakukan. Yang kedua, yaitu fasilitas dan sumber yang diperlukan untuk memenuhi tugas atau peran tiap individu. Lalu ciri-ciri birokrasi menurut Karl Marx yaitu bersifat parasitik dan eksploitatif. Yang kedua, memihak kepada kelas partikular atau kelas kepentingan pribadi yang mendominasi. Sekian penjelasan saya tentang pengertian birokrasi, konsep birokrasi, serta ciri-ciri birokrasi berdasarkan pemikiran para ketiga tokoh tersebut. Apabila ada salah kata dalam penyampaian saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.